Kalau kita berbicara mengenai potensi mineral khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Romang geologinya sangat mirip dengan Pulau Wetar, di mana Pulau Wetar, Romang, Damer itu terhubung dengan Ring of Fire atau busur gunung api yang induknya kita kenal dengan busur Banda. Nah, pergeseran lempeng dan menimbulkan aktivitas tektonik sehingga cairan dari dasar bumi, dari bagian mantel itu naik ke permukaan membawa mineral-mineral khususnya logam berat, misalnya emas, perak, tembaga, perak, merkuri, mangan, timah hitam, dan seterusnya. Istilah geologinya namanya VMS, Volcanic Massive Sulfide. Itu di mana VMS itu banyak sekali logam-logam yang berasosiasi dengan belerang atau sulfur itu yang muncul ke permukaan. Nah, jadi misalnya kalau di Wetar itu senyawa kalkopirit, itu tembaga besi sulfida, kemudian emasnya logam bebas dalam bentuk natif, tetapi juga ada emas sulfida, kemudian mangan juga ada mangan sulfida dan seterusnya. Nah, sehingga karena aktivitas magma, sehingga emas dan umumnya mineral itu tidak terdapat dalam batuan. Tidak terdapat dalam batuan beku, tetapi dalam bentuk aluvial atau serpian-serpian atau serbuk kecil yang dalam endapan pasir. Nah, jadi tidak terdapat dalam batuan beku. Nah, sehingga dia terpisah dari cairan magma. Nah, sehingga untuk menambangnya yang pertama teknologinya cukup mudah. Jadi misalnya dengan memindahkan topsoil, kemudian menggunakan open pit mining, jadi menggeser overburden atau topsoil, kemudian kita ambil materialnya hanya dengan eksavator dan sebagainya. Nah, ciri yang kedua, jadi yang pertama dia mudah ditambang karena dia dalam bentuk endapan pasir tercampur. Misalnya di Wetar itu di emas sampai ketebalan 20 sampai 30 meter, di bawahnya tembaga. Dan setelah itu kita hanya dapat tanah liat dan endapan kapur. Nah, demikian juga di Pulau Romang, emas dan mangannya di permukaan, sehingga cukup ditambang dengan mengambil topsoil atau lapisan permukaan, kemudian materialnya tersingkap. Nah, jadi faktor yang kedua tadi, depositnya itu tidak banyak, tidak dalam, sehingga menambangnya cukup mudah. Nah, ciri yang perlu diperhatikan itu pulau-pulau kecil. Nah, Romang termasuk pulau kecil. Nah, untuk menambang yang saat ini oleh pihak GBU itu emas dan mangan. Kalau emas, karena dia itu di dalam sedimen pasir, sehingga yang pertama tidak perlu dengan peledakan. Kemudian depositnya tidak dalam. Maksimum 50 meter itu tidak ada lagi deposit di bawah. Ya, karena strukturnya karang, sehingga tidak terlalu dalam depositnya. Jadi umur tambangnya tidak terlalu panjang. Saya kira maksimum sampai 20 tahun sudah deplesi atau cadangannya sudah sangat berkurang. Nah, jadi yang pertama, kalau ada dalam batuan beku, itu seperti Freeport, itu digali sampai kedalaman ratusan meter, sepanjang batuan beku itu masih ada dan mengandung cadangan emas, itu masih bisa digali. Nah, kalau itu yang didapat di Pulau Romang, tentu rekomendasinya sangat hati-hati sampai kedalaman tertentu dihentikan proses penambangannya. Tetapi di Pulau Romang emasnya itu emas primer
yang karena aktivitas magma, aktivitas gunung berapi, sehingga dia dalam bentuk cair yang disebut VMS, Volcanic Massive Sulfide. Jadi karena lelehan lava, letusan gunung, kemudian membawa material itu. Jadi pulaunya tidak akan tenggelam, bahkan cuma 3-40 meter dan perbukitannya cukup tinggi, jadi tidak akan sama sekali berpengaruh. Kita harus menyelesaikan persoalan tata guna lahannya. Tata ruangnya sudah, tetapi masalah kepemilikan dan hak ulayat itu yang biasa menjadi kendala utama untuk investasi di Maluku. Sehingga dibutuhkan regulasi benar-benar dari pemerintah. Misalnya daerah ini di tata ruangnya, di master plan-nya itu daerah untuk tambang. Kemudian sudah ada peta potensi tambang. Investor diundang, tetapi mungkin investornya langsung dilepas, mereka mencari jalan sendiri untuk mengurus misalnya pelepasan lahan dan hak ulayat. Nah itu, sehingga kadang-kadang mereka perlu modal tambahan untuk memulai kegiatan awal, sehingga kadang-kadang mereka datang, mereka tertarik lihat potensi mineral di kita, kemudian masuk ke pemerintah, regulasinya cukup, tapi kemudian kembali ke masyarakat ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan mereka kemudian balik dan menanamkan investasinya di daerah lain. Jadi saya kira tidak hanya dalam bentuk paket kebijakan, tetapi birokrasi harus bekerja sama semualah dengan rakyat, menyadarkan, terutama itu menyadarkan rakyat. Tentu kalau ada pendampingan dari pemerintah, istilahnya ganti untung lah. Rakyat itu dia senang melepas lahannya kalau hal-halnya bagi dia istilahnya seimbang lah. Tapi yang banyak terjadi adalah konflik lahan antar pemilik lahan sendiri, kemudian ada spekulan tanah pihak ketiga dan hal-hal sebagainya, sehingga investor itu kurang nyaman, tidak ada kepastian hukum. Nah, kadang-kadang dana awal untuk prakonstruksi misalnya sosialisasi, AMDAL-nya sudah dikeluarkan, tetapi untuk menambang itu perlu waktu yang agak lama. Nah, untuk investasi itu tidak menguntungkan, sehingga saya kira banyak hal yang harus dipikirkan untuk karena potensi di Maluku banyak, terutama di Pulau Seram. Kalau ekosistem pulau-pulau kecil, misalnya contoh Romang, kalau mendukung kita ambil materialnya, tetapi smelternya masih di Maluku juga. Nah, sehingga kita memanfaatkan material, rakyat sejahtera, tetapi kita pusatkan smelter atau pengolahannya di pulau yang daya dukungnya lebih baik, sehingga kita makmur dengan potensi sumber daya alam tanpa merusak ekosistem kita yang umumnya pulau-pulau kecil.